Ya, Bu. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Kita lanjut yang tadi, pas percobaan tadi ya. Nah, ini sampai sini. Nah, untuk lebih praktisnya, misal di IPK gitu kan, sama dengan ini atributnya sama nih nilainya. Jadi mau pakai dengan cara dis titik nama atribut, kemudian nama atributnya itu disamakan lagi dengan ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nama atributnya mau dibedakan dengan nama parameter, yang di atas ini namanya parameter ya. Ini adalah nilai untuk mengisikan nilai atribut. Wadah untuk mengisikan nilai atribut. Nah, di sini misalnya di titik IPK sama dengan IPK. Nah, sampai sini ini bisa ya. Nah, setelah kita buat yang namanya, ini namanya konstruktor. Setelah kita buat konstruktor, kita mau buat yang namanya metode. Misalnya metodenya untuk tampilan cetak ya. Nah, kita panggil aja void. Saya pakai void karena ini biar tidak ada pengembalian, tidak ada pengembalian nilai ya. Jadi langsung dihasilkan tanpa dikembalikan nilainya. Kemudian misalnya namanya tampil gitu, atau namanya misalnya cetak. Di sini, kemudian di dalamnya, di dalam void tampil ini yang mau kita tampilkan adalah hasil inputan yang ini. Nanti kan kita inputnya di sini, inputannya di sini, kemudian manggil tampil yang ini manggilnya di kelas utama di sini. Jadi misalnya di void tampil itu kita tampilkan dengan south di sini. Saya tulis south aja. Ini adalah singkatan atau template daripada sistem Outbrain. Kemudian tekan tombol tabulasi. Nah, ini udah ya. Kemudian misalnya di sini, misalnya mau cetaknya NPM, NPM Anda, misalnya gitu ya. Kemudian di sininya jangan lupa nama atributnya ditulis. Nama atributnya NPM. Kemudian yang kedua misalnya di sini panggil lagi. Di sini panggilnya misalnya nama Anda, titik dua. Nah, biar rapih boleh kita kasih tabulasi sini boleh. Kemudian jangan lupa di sini tekan tabulasi lagi. Kemudian untuk nama atributnya ini. Nah, yang dimasukkan di sini adalah nama atribut, bukan nama parameter. Sini kan nama parameter ya. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam sini adalah nama atribut. Makanya di sini, walaupun nih, perhatikan di sini, ini kan atribut hijau ya, NPM, sini atributnya hijau. Yang di sini NPM juga, tapi dia nggak hijau, karena dia bukan atribut. Dia parameter. Ya ini. Nah, kemudian misalnya yang ketiga, kita masukkan lagi IPK Anda, misalnya. Nah, kita tulis nama atributnya IPK. Nah, ini sudah bisa running programnya, tapi belum ada hasilnya karena belum ada pemanggilan di sini. Nanti kita panggil cetaknya ini atau panggil tampilnya ini di sini, di dalam sini, di dalam si void sini ya, di dalam sini. Nah, misalnya di dalam sini mau kita panggil, misalnya kita panggil masukkan NPM Anda. Itu ya, sini misalnya di sini. Karena dia tadi, karena dia tadi pakainya ini pakai integer NPM di sini. Jadi kita ulangi di sini pemanggilannya integer umur sama dengan kita pakai metode di sini kan input titik panggil panggilnya apa? Masukinnya apa? Pakai next in di sini. Kenapa next in? Karena dia di sini ada integer. Ini kan atributnya NPM dengan tipe data integer. Jadi
untuk pemasukannya dengan metode next in. Kemudian yang kedua misalnya kita panggil lagi, masukkan nama Anda. Itu ya. Nah, di sini nama tadi string ya. Berarti di sini string nama, panggil atributnya sama dengan panggil inputnya lagi, titik. Kalau nama itu pakainya next line. Kita pakai next line. Nah, kemudian ke bawah, sebentar. Yang ketiga, panggil yang tipe data double ya. Berarti double IPK. Double IPK sama dengan input titik next double. Nah, gini. Oh, sebentar. Di sini belum kita lakukan ini ya. Sini misalnya masukkan IPK Anda. Itu. Nah, setelah kita buat pemanggilannya, pemanggilan untuk inputnya, input umur, input nama, input IPK. Nah, baru kita panggil kelasnya. Kita bikin objek dulu. Kita bikin objek dari nama kelas. Kelas yang tadi itu namanya kelas data integer. Jadi di sini kita panggil kelas data integernya, data integer, kemudian misalnya kita singkat ya, untuk kelas barunya sebagai objek untuk kelas data integer itu misalnya DI. DI sama dengan new data integer. New data integer, kemudian di dalamnya berikan parameter. Parameter misalnya di sini ada umur, koma, nama, koma, IPK. Kemudian titik koma. Nah, kemudian ini artinya kita pembuatan objeknya, objek DI ini saya singkat aja dari data integer. Objek DI ini adalah objek dari kelas data integer. Nanti yang kita panggil bukan data integer lagi, tapi DI ini karena sudah dijadikan objek di sini. Jadi kita panggil di sini DI titik. Nah, yang mau kita tampilkan itu yang di atas tadi ya. Yang di atas tadi yang ini. Ini nanti yang mau kita tampilkan. Kita tampilkan di sini DI titik tampil. Nah, ini udah selesai. Jadi kalau misalnya kita running di sini. Nah, ini kan ada masukkan NPM Anda misalnya. Misalnya 2222688 misalnya gitu ya NPM-nya ya. Kemudian masukkan. Nah, di sini ada kejanggalan ya. Di sini ada masukkan nama Anda, tapi dia langsung masukkan IPK Anda. Ini dikarenakan yang tadi setelah next in, dia kan langsung ke string. Nah, ini caranya biar dia nggak langsung seperti ini, kita di sini masukkan lagi next in-nya. Jadi kita masukin input biar dia ada jarak ya. Next line. Nah, seperti ini. Kita masukkan seperti ini ya. Ini kita jajal dulu ya. Ini kita ulangin. Masukkan NPM misalnya 2222688. Kita coba lagi. Masukkan nama Anda. Di sini misalnya namanya Intan Oktaria. Kemudian misalnya masukkan IP misalnya 3,21 gitu. Nah, hasilnya di sini. Yang di bawah ini adalah hasil untuk yang tampil sini. Nah, ini.
NPM Anda, titik dua, sini ya, NPM Anda. Nah, kalau misalnya mau rapi, boleh di sini kita buat rapi di sini, misalnya pakai gini. Misalnya, biar rapi ya. Misalnya data pribadi, data mahasiswa misalnya ya, data mahasiswa. Kemudian bawahnya juga boleh kita kasih lagi. Jadi nanti tampilannya rapi. Nah, di sini biar dia agak terpisah. Ini kan jaraknya terlalu dempet ya antara inputannya dengan hasilnya. Kita boleh kasih enter di sini. Si kode enter. Nah, jadi kalau misalnya kita ulangi, masukkan npm, misalnya 2222 688, kemudian masukkan nama, misalnya Intan, Oktaria, kemudian di sini ada masukan IP, misalnya 3,21. Nanti begitu kita tekan enter, hasilnya adalah ke bawah. Nah, ini hasilnya lebih rapi. Sampai sini ada pertanyaan? Masih belum ada, Bu. Belum ada ya? Belum. Kemudian kita coba untuk yang data array ya. Hati ya. Kita coba untuk yang data array, kita mau bikin, kemarin kan tugasnya kan menu restoran ya. Ada makanan, minuman, kita coba bikin minimarket ya. Coba bikin menu minimarket. Sini kita bikin project baru, Java application. Misalnya di sini nama kelasnya minimarket, nama projectnya minimarket. Nanti otomatis nama kelas utamanya adalah minimarket. Kemudian jangan lupa di create main kelasnya, finish. Nah, ini kita close aja di sini. Nah, untuk pembuatan sebenarnya kalau dia hanya hanya belinya satu, hanya belinya satu kategori gitu. Misalnya belinya cuma minuman aja atau apa makanan aja tanpa beli yang lain, itu bisa pakai array langsung. Tapi kalau misalnya maunya beberapa pilihan, mau beli beberapa item gitu. Nah, ini kita kita harus pakai yang namanya array list. Jadi di sini kita pinjam dulu untuk array list-nya, pakai import Java util array list. Nanti kalian tulisnya import Java util array list ya. Atau misalnya mau dibuat, Bu, saya tuh males loh, Bu, nulis-nulis yang kayak gini nih. Gimana caranya untuk buat templates? Jadi kita kita bikin templates baru ya. Kita bikin templates baru misalnya dengan import Java util array list ini kita copy aja. Jadi buat sekali nanti begitu yang lain bisa kita copy. Di sini buat tools, klik toolsnya, kemudian di option, kemudian di editor, pilih kode templates, pilih new. Di sini misalnya di sini array list kita singkat juga misalnya AL aja gitu ya. Oke, duplikatnya dia ya. Udah ada berarti. Kita buatnya misalnya array list Ali misalnya gitu ya untuk array list. Nah, ini isinya ini. Kita apply di sini. Ini tadi kodenya sudah saya copy ya. Kita apply di sini, kemudian kita oke. Nah, misal ini kita hapus ya. Kita hapus cara guna ini ya tadi kan kita sudah bikin Ali nih. Kemudian kita tekan tombol tabulasi. Nah, dia otomatis sudah ada. Jadi import Java utilities kita kita singkatnya dengan Ali itu bisa ya. Setelah import Java util array list, kita juga perlu yang namanya dengan inputan tadi ya. Inputan tadi adalah import Java util scanner.
Jangan lupa nanti di bawah sini, di dalam VSPM-nya itu harus ada kodenya. Ini kita dempetin aja, biar rapi. Nah, di sini karena dia kita sudah pinjam ya namanya util scanner, berarti jangan lupa pakai scan-nya. Sini boleh namanya input boleh. Atau misalnya mau pakainya SC juga boleh. Kemudian untuk array list kita eh, bikin kelas baru. Bikin kelas baru di sini karena ini kelas minimarket, bagusnya apa nama kelasnya kira-kira? Etalase misalnya ya, kelas etalase, kelas etalase. Ini kita bikin kelas. Kemudian di dalam kelasnya itu kita bikin untuk etalase pertama, misalnya apa ya kira-kira di dalam minimarket itu ininya apa raknya? Di dalam etalasenya apa kira-kira? Mau buat mau buat apa? Ada yang mau usul? Ada yang mau usul di sini? Mau buat di minimarket? Bikin makanan atau minuman atau apa? Produk ya? Ba- Produk misalnya ya. Keperluan rumah tangga, Bu. Keperluan rumah tangga ya. Berarti, oh ya kita bikin aja keperluan rumah tangga Sembako, kepanjangan ya. sembako gitu. Sembako ya, misalnya sembako. Ya, Kalau sembako kan nanti akan ada gula dan lain-lain ya. bener ya, Sembako. Bu. Kemudian eh kita bikin apa lagi setelah sembako? Sembako sama alat kebersihan misalnya ya. Kita bikin Boleh, Bu. alat kebersihan. Alat kebersihan. Nah, gitu. Nah, ini jangan lupa, ini kan sembako ini, misalnya daftar sembako ini kan sembako ini kategorinya ya. Sembako kategorinya di dalam sembako itu misalnya nanti ada gula, beras, tepung, kemudian di alat kebersihan itu misalnya ada alat pel, sapu, kemudian tempat sampah gitu. Nah, ini karena namanya kategori, berarti kan kalau ada nama tepung, ada nama gula, berarti kan ada harga ya harusnya ya. Betul ya? Jadi berarti kita bikin array list untuk yang harga. Nah, yang untuk harga, karena dia nanti akan dilakukan penghitungan, kita pakainya yang integer. Misalnya di sini harga sembako. Kemudian di sini juga ada harga alat kebersihan. Harga alat kebersihan. Nah, kita sudah bikin area listnya terlebih dahulu. Ini saya bikin atribut. Kalau yang tadi kan agak beda ya. Kalau tadi agak beda di kelas percobaan ini, atributnya kan langsung nih, in nama, string nama, in npm, string nama, double IPK gitu. Tapi kalau di dalam array list, dia bikin atributnya seperti ini. Kita bikin atribut dulu, setelahnya biasanya kalau mau mesen, berarti harus ada pesanan ya. Kita kan mau pesen nih, pesanan, kemudian kira-kira setelah pesanan itu ada yang namanya misalnya harga pesanan, kemudian satu lagi kita bikin nanti, ini harga Jumlah pesanan. pesanan, Bu. Oh, jumlah pesanan ya, sama jumlah pesanan. Ini kok udah ada yang hijau ya? Lihat ke atas nggak ada kan ya? Nah, ini kita jadikan di dalam area list juga.
Ini karena pesanan kan dia pesanannya ke sembako ya. Pesanannya maksudnya ke nama ya. Berarti kita pakainya tetap yang pakai ini, pakai string. Jadi pakai string di sini pesanan. Kemudian pakai harga pesanan. Harga pesanan kita pakainya integer. Di sini harga pesanan. Kemudian yang bawah untuk jumlah pesanan kita pakainya integer juga jumlah pesanan. Nah ini kita hapus saja karena ini udah nggak kepakai. Nah setelah kita bikin atribut dari kelas, berarti kita butuh yang namanya konstruktor ya, seperti yang tadi ya. Nah untuk konstruktornya kita buat nama kelasnya etalase. Kemudian kita add misalnya sembako, sembako titik add. Kemudian kita tuliskan nama sembakonya misalnya beras. Ini datanya ya, data sembako ya, salah satunya beras. Kemudian tambahkan lagi sembako titik add, misalnya tepung terigu, tepung terigu. Saya bikin 3 aja ya. Satu lagi misalnya sembako titik add, isinya adalah gula pasir, misalnya gitu. Nah, ini untuk data yang terdapat di dalam sembako nanti. Jadi atribut sembako itu isinya adalah beras, tepung terigu, sama gula pasir. Nah, setelahnya kita buat juga untuk yang alat kebersihan. Alat kebersihan berarti di sini alat kebersihan titik add. Di sini misalnya sapu, kemudian alat kebersihan, alat kebersihan titik add. Sini misalnya lapel, lapel. Kemudian satu lagi di sini alat kebersihan titik add, alat kebersihan titik add. Isinya misalnya kotak sampah, kotak sampah. Nah, ini kan sudah ada item-itemnya. Terus kita perlu memasukkan harga-harga untuk si beras, tepung terigu, gula pasir. Nah, ini kalian boleh buatnya di bawah sini boleh, atau buatnya di bawah sini juga boleh, atau membuatnya di samping sini juga boleh. Kita buatnya di bawah sini aja ya. Jadi di sini karena dia sembako, berarti di sini harga sembako. Kita ikutin nama atributnya ini, harga sembako. Oh, nama atribut lagi. Ya, nama atribut ya, harga sembako, titik, add. Nah, karena di integer, jadi nggak perlu tanda petik ya. Untuk beras misalnya beras 5 kilo itu sekitar 75.000 misalnya. Berarti di sini kita sebutin beras 5 kilogram. Kilogram. Di sini harganya 75.000. Kemudian tambahkan lagi untuk data yang lain, harga sembako yang lain. Harga sembako yang kedua itu adalah tepung terigu. Tepung terigu misalnya harga sekilonya berapa sih? 12.000 ya? 12.000 misalnya. Kemudian tambahkan lagi harga sembako, titik add, untuk gula pasir misalnya 15.000. Nah, gini ya. Sementara yang alat kebersihan kita buat juga di sini harga alat
kebersihan, harga alat kebersihan, titik add. Di sini tadi ada apa? Sapu ya. Sapu berapa sih harganya? 40.000 ya. Kemudian harga kebersihan untuk yang lain, lapel ya. Lapel itu sekitar berapa ya lapel? 120.000 nggak sih? Sekitar segitu ya. Kemudian harga kebersihan yang lain, kotak sampah. Kotak sampah sekitar 30.000 mungkin ya. Nah, ini kita sudah buat untuk yang konstruktor. Konstruktor ini isinya adalah ini. Isinya adalah data-data untuk yang atribut dari sembako, harga sembako, alat kebersihan, sama harga kebersihan, harga alat kebersihan. Nah, kalau sudah nanti akan kita bikin bikin metode baru. Ini di etalase ya. Kita rapikan, kita bikin di sini metode untuk tampilannya atau cetaknya misalnya di sini pakai void. Misalnya tampil etalase, etalase. Ini yang mau akan kita tampilkan nanti ya. Ditampilkan etalase di sini. Kemudian isinya, misalnya di sini sistem out print learn, sembako, sembako, sembako. Ini mau berakhir lagi. Nanti kita ulangi lagi ya setelah kalau misalnya 10 menit berakhir, saya izin record dulu, nanti kita ulangin lagi. Sembako, setelahnya baru bawahnya eh kita karena ini pakai array ya, array itu wajib ada yang namanya for atau pengulangan. Walaupun di tugasnya kan tanpa pengulangan ya, tapi kalau array itu pakai pengulangan, dia pakai for. For di sini kita tulis, misalnya masukkan untuk data yang awal sekali, kan biasanya pakai for in i ya. Saya mau pakai star aja. Jadi dimulai dari star, starnya itu sama dengan 0. Kemudian kita buat lagi startnya, di mana startnya itu eh, tid- lebih apa ya, lebih kecil dari jumlah sembakonya, dari jumlah ukuran sembako. Ini kan ukuran sembakonya ada 3 ya di sini ya. Ada beras, tepung terigu, sama gula pasir di sini. Nah, ini berarti lebih kecil dari sembako, terus titik koma lagi, kemudian di mana nanti pengulangannya itu selalu nambah 1. Start plus plus atau star sama dengan star plus 1 itu boleh. Biar lebih mudah star plus plus aja. Kemudian kita buka kurung di sini. Isinya adalah misalnya sistem out print learn, di mana nanti masuknya adalah sini stars plus 1. Kemudian ditambahkan lagi dengan titik ya. Kemudian kita tambahkan lagi isinya itu dengan sembako, sembako, titik, get, index, kemudian get indeksnya di sini star ya, di mana? Jadi nanti munculnya di sini star plus 1, star plus 1, misalnya 1 titik sembako yang pertama itu apa? Sembako yang star pertama. Berarti 1 titik beras 5 kilogram, nanti isinya itu. Itu ya, baru nanti di sini kita tambahkan lagi karena dia pakai ada beras 5 kilo, harganya 75.000.
Berarti kita tambahkan di sini ada plus lagi RP titik. Kita kasih spasi di sini. Tambahkan lagi di sini ada harga sembako. Harga sembako. Sembako titik get mana get harga sembako titik get. Bentar ya. Kemudian di sini setelahnya ini udah kepanjangan nggak sih? Terapikan aja ya, gini ya. Enak yang tadi apa yang barusan? Ini aja lah ya. Nah, ini untuk yang ini ya. Untuk tampilan untuk yang di atas tadi. Jadi kalau misalnya nanti kita panggil di sini, nanti kita panggil di bawahnya ya. Kita panggil di bawahnya nanti yang nanti kalau tampilannya ini udah bisa jalan, udah bisa running, tapi dia belum ada apa-apa. Kita coba nih, pasti dia belum ada apa-apanya. Nah, ini karena belum ada perintah untuk menampilkan di sini. Nanti akan kita buat perintah untuk menampilkan. Nah, mana ini? Kemudian setelahnya kita buat yang untuk harga alat kebersihan. Kalau tadi kan kita buat untuk yang sembako ya. Nanti yang di bawahnya kita bikin alat kebersihan. Jadi di sini kita buat alat untuk kebersihan. South sini alat kebersihan, alat kebersihan. Nah, ini sama juga. Di mana alat kebersihan itu isinya adalah in star. Ini sama, saya copy aja ya, biar lebih mudah ya. Kita copy aja. Kita copy aja di sini. Nah, ini karena tadi di sini sembako, berarti kita ganti kata-katanya dengan alat kebersihan. Alat kebersihan. Sementara di sini ganti juga. Di sini alat kebersihan. Kemudian di sini harga alat kebersihan. Alat kebersihan. Nah, ini karena di sini tadi kita pakainya ada 3 item per 3 item. Sembako kan tadi ada 3 item. Berarti kan dimulainya dari 1 tadi ya, setara dengan 0, berarti nanti setara plus 1. Nah, kalau yang di alat kebersihan, kan dia, berarti ini kan 1, 2, 3 nih. Berarti yang alat kebersihan dia 4, 5, 6. Berarti dia plus 4. Alat kebersihan berarti mulainya dari plus 4. Sini startnya plus 4. Seperti ini. Kemudian, hmm, kita coba cetak dulu ya. Kita coba cetak dulu tampilannya. Mau nggak dia? Kita coba panggil dulu di sini. Panggil di sini. Kita panggil. Ini, bikin objek dulu ya. Bikin objek berarti objeknya itu di etalase. Etalase. Etalase titik. Oh, etalase add sampai dengan new etalase.
etalase, kemudian di sini kita coba bikin F titik tampil etalase. Kita coba ya. Nah, dia ada di sini. Jadi kalau misalnya mau nampilkan, di sini udah tampil ada sembako, di sini alat kebersihan. Dan kalau misalnya mau rapi, di sini di alat kebersihan ini kita pakai tombol enter. Nanti kalau misalnya dijalanin ulang, dia udah di bawah. Nah, seperti ini. Lebih rapi ya. Nah, seperti ini. Ada sembako di sini, kemudian di bawahnya ada alat kebersihan. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita buat eh, untuk pemanggilan pesanan. Jadi karena kita udah buat apa namanya, sudah buat kelas yang baru, namanya kelas etalase. Kelas etalase isinya ada atribut di sini. Kemudian di bawah atribut kita bikin yang namanya konstruktor, di mana konstruktor ini adalah isi dari atribut yang ini. Kemudian di bawahnya kita buat yang namanya tampilannya yang akan ditampilkan pertama tadi ya, tampil etalase. Ini yang kita tampilkan tadi. Nah, di bawahnya ini baru kita buat yang namanya untuk form pemesanan. Misalnya di sini void tambah pesanan ya, tambah pesanan. Nah, isinya adalah isinya adalah yang ini tadi, yang di ini pesanan, harga pesanan sama jumlah pesanan. Kalau yang di void